Terminal bus raya Cakrawala hidup seperti makhluk bernapas yang tak pernah tidur. Siang dan malamnya menyatu dalam kebisingan mesin, teriakan calo, dan langkah kaki yang berkejaran dengan waktu. Lampu-lampu neon menggantung pucat di langit-langit seng, memantulkan bayangan manusia-manusia lelah yang menggenggam nasib mereka masing-masing. Di tempat ini, hukum tertulis tak pernah benar-benar berlaku, yang berkuasa hanyalah siapa yang paling ditakuti. Di sudut-sudut terminal, para preman berdiri seperti penjaga gerbang neraka. Wajah mereka keras, dipahat oleh tahun-tahun kekerasan dan asap rokok murahan. Setiap karcis, setiap koper, setiap napas yang lewat, seakan harus mendapat izin dari mata-mata mereka. Sopir bus memilih menunduk, pedagang kecil belajar tersenyum palsu, karena satu tatapan salah bisa berujung pada pukulan tanpa peringatan. Uang mengalir deras namun berbau darah. Setoran harian berpindah tangan di balik kios kopi dan bangku tunggu yang retak. Tak ada kwitansi, tak ada janji, hanya ancaman dan kepercayaan yang lahir dari rasa takut. Di terminal ini, hidup seseorang bisa dihargai lebih murah dari ongkos bus antar kota. Meski tampak kacau, ada keseimbangan tak kasat mata yang menjaga terminal tetap berdiri. Setiap preman tahu batas wilayah, tahu siapa yang harus dihormati, dan siapa yang tak boleh disentuh. Nama Guntur sering dibisikkan dengan suara rendah, seperti doa sekaligus kutukan. Ia jarang terlihat, namun kehadirannya terasa di setiap sudut yang sunyi. Namun malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Angin terasa lebih dingin, dan suara terminal seperti menahan napas. Beberapa preman lama saling bertukar pandang dengan gelisah, seolah mencium aroma bahaya yang belum terlihat. Bisik-bisik tentang perubahan mulai merayap, tentang kekuasaan yang mulai rapuh dimakan usia dan keserakahan. Seorang anak kecil penjual tisu berjalan menyusuri lorong bus dengan langkah ragu. Matanya menyimpan ketakutan yang terlalu dewasa untuk usianya. Ia belajar lebih cepat dari siapapun bahwa terminal ini bukan tempat untuk bermimpi, hanya tempat untuk bertahan hidup atau hancur pelan-pelan. Dari kejauhan, suara klakson bus terakhir malam itu meraung panjang, seperti ratapan. Para preman menoleh serempak, bukan pada bus, melainkan pada bayangan yang bergerak di pintu masuk terminal. Sesuatu akan datang, dan mereka semua merasakannya, meski belum tahu wajah siapa yang membawa malapetaka. Terminal Cakrawala tetap berdiri, kokoh dan kotor, menyimpan ribuan dosa dalam dinding-dindingnya. Malam terus berjalan, dan tak satu pun dari mereka sadar bahwa inilah awal dari akhir. Di tempat yang tak pernah tidur ini, sebuah pertempuran besar sedang menunggu waktunya untuk lahir. Pagi datang tanpa benar-benar membawa terang bagi terminal Cakrawala. Asap knalpot masih menggantung, bercampur bau keringat dan kopi basi. Di balik hiruk-pikuk itu, nama Guntur kembali bergaung, disebut dengan suara pelan namun penuh beban. Ia bukan sekadar pemimpin, ia adalah alasan mengapa terminal ini masih berdiri tanpa perang terbuka selama bertahun-tahun. Guntur akhirnya menampakkan diri di ruang belakang terminal, sebuah kantor kecil bekas pos keamanan yang dindingnya penuh bekas retakan. Tubuhnya besar, rambutnya mulai memutih di pelipis, dan matanya tajam seperti besi yang diasah berkali-kali oleh pengkhianatan. Sekali ia duduk, ruangan terasa menyempit, seolah udara pun takut bernapas terlalu keras. Para preman inti berkumpul mengelilinginya. Tak ada yang berani duduk lebih tinggi, tak ada yang memotong pembicaraan. Mereka tahu, satu kesalahan kecil di hadapan Guntur bisa berujung kehilangan gigi, atau lebih buruk, kehilangan nama di terminal ini. Kekuasaan Guntur tak dibangun dari janji, melainkan dari kenangan pahit orang-orang yang pernah menantangnya. Namun di balik wibawa itu, tubuh Guntur mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Tangannya sedikit gemetar saat menyalakan rokok, napasnya lebih berat dari biasanya. Ia menyadari waktu tak lagi sepenuhnya berpihak padanya. Dunia jalanan tak mengenal belas kasihan pada raja yang mulai rapuh. Terminal ini bukan warisan, ucap Guntur pelan namun menghantam. Ini medan perang. Siapa lengah, mati. Kata-katanya membuat beberapa anak buah menunduk, sementara yang lain saling bertukar pandang. Ada kesetiaan, tapi ada juga keraguan yang mulai tumbuh diam-diam. Di luar ruangan, bisik-bisik makin liar. Preman-preman muda mulai membandingkan masa lalu dengan sekarang. Mereka menghormati Guntur, tapi juga lapar akan kekuasaan yang lebih besar. Terminal yang dulu tunduk kini terasa seperti bara yang siap meledak kapan saja. Guntur berdiri, menatap lorong terminal dari jendela kecil yang buram. Ia melihat bayangan dirinya di masa lalu, kuat,
kejam, dan tak tersentuh. Kini, ia melihat bayangan lain, perubahan yang tak bisa ia hentikan sepenuhnya. Untuk pertama kalinya, ada rasa was-was yang singgah di dadanya. Di terminal Cakrawala, matahari semakin tinggi, tapi kegelapan justru menebal. Sang raja masih duduk di tahtanya, namun retakan telah muncul. Dan di balik pintu masuk terminal, takdir perlahan mendekat, membawa nama baru yang kelak akan mengguncang kekuasaan Guntur. Siang itu, terminal Cakrawala kembali berdenyut dalam kebisingan yang biasa, namun sebuah bayangan asing menembus pintu masuk utama. Seorang pria muda melangkah masuk dengan jaket lusuh dan tatapan dingin, seolah terminal ini hanyalah medan lama yang pernah ia kenal. Namanya Raka, dan langkahnya tak ragu, seakan ia tak datang untuk mencari jalan, melainkan untuk merebutnya. Beberapa preman langsung menangkap kejanggalan itu. Cara Raka berjalan, cara ia menatap, bukan seperti pendatang yang tersesat. Ia menyusuri lorong bas tanpa bertanya, seolah hafal setiap sudut dan celah. Di belakangnya, dua pria lain mengikuti dengan jarak terukur, wajah mereka penuh luka lama yang belum sembuh oleh waktu. Raka berhenti di sebuah warung kopi kecil, tempat setoran biasa berpindah tangan. Ia memesan kopi pahit dan duduk tenang, namun keheningan di sekelilingnya terasa mengancam. Preman setempat mendekat, menatap dengan senyum sinis yang dipaksakan. Wajah baru, gumamnya, harus bayar. Tanpa berdiri, Raka mengangkat wajahnya. Matanya menatap lurus, tak ada amarah berlebihan, hanya ketegasan yang dingin. Terminal ini pernah jatuh, katanya pelan. Aku cuma datang memastikan ini belum waktunya runtuh. Kalimat itu seperti pisau, menusuk harga diri para preman yang mendengarnya. Keributan kecil pecah cepat, sebuah kursi terbalik, cangkir kopi pecah, dan darah menetes di lantai semen. Namun Raka tak kabur, ia berdiri di antara kerumunan, napasnya teratur, sementara satu preman tergeletak menahan sakit. Dalam hitungan menit, nama Raka mulai beredar dari mulut ke mulut, dibumbui ketakutan dan rasa penasaran. Kabar itu sampai ke telinga Guntur lebih cepat dari dugaan. Sang raja mendengar tentang pendatang yang tak tunduk, tentang tatapan yang tak menunduk pada hukum lama. Guntur terdiam lama, rokoknya padam di antara jemari. Ia tahu tipe seperti itu, bukan petarung biasa, melainkan pembawa badai. Di sudut lain terminal, Raka menatap langit-langit seng yang berkarat. Ingatannya melayang pada terminal lama yang hancur, pada darah kawan-kawan yang mengering tanpa keadilan. Dendamnya bukan sekadar ambisi, itu janji pada masa lalu yang belum terbalaskan. Terminal Cakrawala hanyalah panggung berikutnya. Matahari condong ke barat, dan bayangan terminal memanjang seperti luka yang menganga. Dua kekuatan kini saling mencium dari kejauhan, raja lama yang mulai rapuh dan pendatang muda yang menyala oleh amarah. Di antara mereka, terminal Cakrawala bergetar, menunggu benturan yang tak bisa lagi dihindari. Malam turun perlahan, menyelimuti terminal Cakrawala dengan cahaya lampu kuning yang redup dan bayangan panjang yang menipu mata. Sejak kedatangan Raka, udara terasa lebih berat, seolah terminal ikut menahan napas. Tak ada bentrokan besar, namun semua orang tahu, kedamaian ini palsu, rapuh seperti kaca tipis yang siap pecah. Preman-preman Guntur mulai memperketat penjagaan. Setiap lorong bas diawasi, setiap wajah asing dicatat dalam ingatan. Namun perintah itu bukan lagi sekadar kewaspadaan, melainkan ketakutan yang disamarkan menjadi disiplin. Mereka bergerak cepat, namun hati mereka ragu, karena musuh kali ini tak datang dengan teriakan perang. Raka memilih diam, dan justru dari situlah teror bermula. Setoran menghilang di beberapa titik, calo-calo tertentu mendadak berani membantah, dan pesan ancaman muncul tanpa tanda tangan. Tak ada yang melihat Raka bergerak, tapi jejaknya terasa di setiap keretakan kecil yang mulai merusak tatanan lama. Di balik kios suku cadang bekas, dua preman lama ditemukan babak belur. Tak mati, tapi cukup hancur untuk menyampaikan pesan. Terminal gempar, namun tak ada yang berani bersuara keras. Mereka mulai menyadari bahwa ini bukan perang otot semata, ini perang mental, perang kesabaran. Guntur mengamati semua itu dari kejauhan. Ia masih duduk di tahtanya, namun semakin sering ia terdiam, menimbang langkah yang tak lagi mudah. Setiap keputusan terasa seperti perjudian terakhir. Ia tahu, sekali ia menyerang tanpa perhitungan, terminal yang ia jaga bisa terbakar dari dalam. Para preman muda justru menikmati kekacauan kecil itu. Bagi mereka, ini hiburan, sekaligus kesempatan.
Bisik-bisik tentang perubahan semakin berani terdengar. Nama Raka kini disebut tanpa takut, bahkan dengan nada kagum. Kesetiaan yang dulu kokoh mulai retak, seperti tembok tua yang digerus hujan. Di lorong keberangkatan, Raka berdiri sendirian menatap Bas yang silih berganti pergi. Ia tahu Guntur sedang menunggunya bergerak lebih jauh. Namun Raka memilih membiarkan musuhnya gelisah, membiarkan ketakutan bekerja lebih kejam daripada pukulan. Baginya, perang terbaik adalah yang dimenangkan sebelum darah tumpah. Terminal Cakrawala kini terjebak dalam perang dingin yang mematikan. Tak ada jeritan, tak ada ledakan, hanya tatapan curiga dan langkah-langkah yang semakin hati-hati. Semua orang merasakan satu hal yang sama, badai besar semakin dekat, dan ketika itu datang, tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Pagi di terminal Cakrawala datang dengan wajah letih. Meja kopi di sudut barat terminal, tempat kesepakatan kotor sering lahir, dipenuhi cangkir-cangkir berkerak dan abu rokok yang menumpuk. Di sanalah para preman lama biasa bertukar kabar, menimbang untung rugi dengan suara rendah. Namun hari itu, meja kopi tak lagi sekadar tempat rehat, ia menjadi saksi bisu pengkhianatan yang mulai berakar. Bima, tangan kanan Guntur yang paling lama dipercaya, duduk menunduk sambil mengaduk kopinya yang sudah dingin. Wajahnya tenang, tapi matanya gelisah. Bertahun-tahun ia mengumpulkan setoran, menjaga wilayah, dan memadamkan konflik kecil. Kini, di dadanya, ada rasa lapar yang tak pernah terpuaskan oleh kesetiaan semata. Raka muncul tanpa banyak kata, duduk berseberangan. Tak ada salam, tak ada ancaman terbuka. Hanya tatapan yang saling mengukur. Di antara mereka, kopi pahit menguap pelan, seolah membawa bau masa depan yang busuk. Raka bicara singkat, tentang perubahan, tentang kekuasaan yang tak lagi layak digenggam tangan tua. Bima tak langsung menjawab. Ia memikirkan malam-malam panjang menjaga terminal, memikirkan janji Guntur yang tak pernah tertulis. Ia juga memikirkan namanya sendiri, yang selalu berada di bawah bayang-bayang sang raja. Ketika ia akhirnya mengangguk pelan, keputusan itu terasa seperti mengkhianati masa lalu, namun juga membuka pintu pada takdir baru. Sejak hari itu, alur terminal berubah tanpa suara. Setoran telah tiba di tangan Guntur, rute aman mendadak bocor, dan patroli internal sering datang terlambat. Semua tampak seperti kebetulan, tapi terlalu rapi untuk disebut nasib. Raka tak perlu memerintah keras, sistem lama runtuh oleh orang-orang yang dulu menjaganya. Guntur mulai mencium bau busuk itu. Ia memeriksa angka, memanggil orang-orangnya satu persatu. Tatapannya menyisir wajah-wajah yang dikenalnya luar dalam. Ketika matanya berhenti pada Bima, ada getar halus yang tak bisa ia jelaskan. Kepercayaan, yang dulu sekeras baja, kini terasa seperti pasir basah di genggaman. Di meja kopi yang sama, kabar beredar lebih cepat dari Bas malam. Preman-preman muda berbisik tentang siapa yang akan menang, siapa yang pantas diikuti. Nama Bima disebut dengan nada samar, antara hormat dan curiga. Kesetiaan kini punya harga, dan harga itu sedang dinegosiasikan diam-diam. Senja menyapu terminal dengan warna merah kusam. Di balik hiruk-pikuk keberangkatan, pengkhianatan telah menancap seperti pisau di punggung kekuasaan lama. Guntur masih berdiri, Raka masih menunggu, dan di antara mereka, meja kopi menyimpan rahasia yang akan menyalakan malam berdarah yang tak lama lagi pecah. Malam itu hujan turun tipis, membuat lantai terminal Cakrawala licin dan berkilau seperti cermin dosa. Jalur keberangkatan yang biasanya riuh kini terasa tegang, seolah setiap langkah menginjak sumbu bom yang siap meledak. Desas-desus pengkhianatan telah menyebar, dan tak ada lagi wajah yang benar-benar bisa dipercaya. Bentrokan pertama pecah tanpa aba-aba. Sebuah teriakan pendek disusul bunyi besi beradu menggema di antara deru mesin bas. Preman Guntur dan orang-orang Raka saling menerjang, tangan kosong berubah menjadi senjata, tongkat besi dan rantai muncul dari balik jaket. Hujan bercampur darah, menetes ke selokan terminal seperti saksi bisu kegilaan manusia. Para penumpang berlarian, calo berhamburan, kios-kios ditutup tergesa. Terminal yang tak pernah tidur kini menjerit ketakutan. Di tengah kekacauan, wajah-wajah lama dan baru saling berhadapan, menuntaskan dendam kecil yang lama dipendam. Tak ada lagi strategi, yang ada hanya insting bertahan hidup. Raka bergerak cepat, memimpin dari depan. Tatapannya dingin, pukulannya terukur. Ia tahu malam ini adalah ujian, apakah namanya hanya akan menjadi bisik-bisik, atau berubah menjadi legenda. Di sisi lain,
Loyalis Guntur bertarung dengan amarah dan kesetiaan yang nyaris putus asa. Guntur akhirnya turun tangan. Meski tubuhnya tak lagi sekuat dulu, kehadirannya membuat beberapa orang mundur setapak. Ia menghantam dengan sisa tenaga dan reputasi yang masih ditakuti. Namun setiap langkah terasa berat, dan setiap napas seperti ditarik dari dasar paru-paru yang terbakar usia. Di tengah kekacauan, sebuah jebakan bekerja. Informasi bocor membuat Guntur terpisah dari barisannya. Sebuah besi menghantam bahunya, diikuti tusukan yang nyaris merobohkannya. Ia jatuh berlutut, darah mengalir hangat, dan untuk pertama kalinya terminal Cakrawala melihat rajanya tersungkur. Teriakan memecah malam. Sebagian preman Guntur panik, sebagian lagi bertahan dengan nekat. Raka menghentikan anak buahnya sejenak, menatap Guntur dari kejauhan. Di antara kilat dan hujan, dua generasi kekerasan saling mengukur, tanpa kata, tanpa ampun. Saat fajar mulai mengintip pucat, bentrokan mereda oleh kelelahan dan sirene yang mendekat. Jalur keberangkatan berubah menjadi medan luka, tubuh tergeletak, kaca pecah, dan harapan yang runtuh. Malam berdarah itu tak menentukan pemenang, tapi satu hal jelas, perang telah dimulai, dan tak ada jalan kembali. Pagi menyingsing dengan cahaya, pucat yang memantul di genangan darah semalam. Terminal Cakrawala terbangun dalam sunyi yang aneh, seperti tubuh abis dipukul lalu dipaksa berdiri kembali. Guntur terbaring di ruang belakang terminal, luka di bahunya dibalut seadanya. Setiap tarikan napas terasa menyayat, namun yang lebih perih adalah kenyataan bahwa namanya tak lagi menggema seperti dulu. Kabar tentang Guntur yang tersungkur menyebar cepat, lebih cepat dari sirene malam tadi. Para preman lama saling menatap dengan wajah kosong, mencoba membaca masa depan dari mata satu sama lain. Beberapa memilih menghilang, tak lagi muncul di titik-titik setoran. Kesetiaan yang dulu kokoh kini luruh bersama darah yang mengering di lantai terminal. Bima berdiri di kejauhan, menyaksikan kekacauan yang ia bantu ciptakan. Ada kemenangan kecil di dadanya, tapi juga rasa hampa yang sulit dijelaskan. Ia tahu, sejak malam itu, tak ada jalan pulang. Pengkhianatan telah menutup pintu masa lalu, dan masa depan yang ia pilih belum tentu lebih ramah. Guntur akhirnya bangkit, terlatih, menolak dibantu. Matanya menyapu terminal yang ia kuasai selama bertahun-tahun, lorong bus, kios kopi, bangku tunggu. Semua terasa asing, seperti rumah yang tak lagi mengenal pemiliknya. Ia menyadari, kekuasaan bukan runtuh karena pukulan, melainkan karena kepercayaan yang mati perlahan. Beberapa loyalis setia masih bertahan. Mereka berkumpul diam-diam, bukan lagi dengan keyakinan penuh, melainkan dengan tekad terakhir. Mereka tahu melawan Raka berarti menghadapi kematian atau penjara, namun menyerah berarti kehilangan harga diri. Di wajah-wajah lelah itu, Guntur melihat bayangan dirinya sendiri di masa lalu. Raka, di sisi lain, berdiri di jalur keberangkatan yang kini sepi. Ia mendengar kabar tentang kondisi Guntur dan tersenyum tipis, bukan puas, melainkan sadar bahwa pertarungan belum selesai. Bagi Raka, menjatuhkan Raja Lama hanyalah awal. Yang ia incar adalah pengakuan penuh dari terminal yang keras kepala ini. Ketika Guntur akhirnya mengumumkan bahwa ia tak lagi memegang kendali penuh, suara terminal seperti tercekik. Tak ada sorak, tak ada tangis, hanya keheningan yang menyakitkan. Sang raja tak jatuh di medan perang, melainkan ditelan oleh waktu dan pengkhianatan. Senja kembali menyelimuti terminal Cakrawala. Di bawah langit yang memerah, kekuasaan lama resmi runtuh, meninggalkan puing-puing kesetiaan dan dendam yang belum lunas. Namun justru di titik terendah itu, bara perlawanan terakhir mulai menyala, karena seorang raja boleh tumbang, tapi harga diri tak pernah benar-benar mati. Malam kembali turun di terminal Cakrawala, kali ini membawa sunyi yang lebih menakutkan daripada keributan. Setelah runtuhnya Guntur, terminal seperti kehilangan arah. Tak ada lagi satu nama yang benar-benar ditakuti, hanya kekosongan yang siap diisi oleh kekerasan berikutnya. Setiap langkah terdengar lebih keras, setiap bayangan tampak mencurigakan. Raka bergerak cepat, memanfaatkan kekacauan. Ia mengumpulkan para preman muda dan sisa-sisa kelompok liar yang haus pengakuan. Di hadapan mereka, Raka tak berteriak atau berjanji muluk. Ia hanya berkata, besok, terminal ini memilih. Kalian ikut masa depan, atau hilang bersama masa lalu. Kata-kata itu cukup untuk menyalakan nyali mereka. Bima berdiri di samping Raka, kini tak lagi bersembunyi. Wajahnya tegang, karena ia tahu satu langkah lagi akan menentukan nasibnya.
Ia telah membakar jembatan dengan Guntur, dan jika Raka jatuh, ia akan ikut tenggelam. Dalam diam, ia menyiapkan jalur, orang, dan waktu, semua demi satu bentrokan penentuan. Sementara itu, di ruang sempit belakang terminal, Guntur duduk dikelilingi sisa loyalisnya. Tubuhnya masih lemah, namun matanya menyala dengan api lama yang belum padam. Ia tahu ini mungkin malam terakhirnya sebagai simbol perlawanan. Namun bagi Guntur, mati berdiri jauh lebih terhormat daripada hidup berlutut. Ia berbicara pelan kepada orang-orangnya, bukan sebagai raja, melainkan sebagai sesama petarung jalanan. Tentang masa lalu, tentang kesalahan, dan tentang harga diri yang tak bisa dibeli atau diwariskan. Beberapa menunduk, beberapa menggertakkan gigi. Tak ada lagi ketakutan, yang tersisa hanya tekad. Di luar, terminal Cakrawala bersiap tanpa sadar. Bus-bus terakhir keluar lebih cepat, kios-kios menutup pintu, dan para pedagang kecil memilih pulang lebih awal. Seolah semua merasakan bahwa fajar esok tak akan lahir seperti biasanya. Udara malam menebal oleh firasat buruk. Raka berdiri sendirian di tengah terminal, menatap papan jadwal yang lampunya berkedip. Di benaknya, ia melihat wajah-wajah masa lalu yang gugur di terminal lain, suara jeritan yang membentuk dendamnya hari ini. Pertempuran terakhir bukan hanya soal kekuasaan, ini tentang menutup luka lama dengan darah baru. Di dua sudut yang berbeda, Guntur dan Raka sama-sama menunggu fajar. Dua generasi, dua keyakinan, satu medan. Terminal Cakrawala menjadi saksi bisu, karena ketika matahari terbit nanti, segalanya akan berakhir, entah dengan kemenangan, atau kehancuran total. Fajar merekah dengan warna abu-abu pucat, seolah matahari pun ragu untuk menyinari terminal Cakrawala. Kabut tipis menggantung di jalur keberangkatan, menyamarkan wajah-wajah yang bersiap menghadapi takdir. Tak ada teriakan komando, tak ada aba-aba resmi, hanya langkah-langkah berat yang bergerak menuju titik temu kekerasan. Bentrokan pecah serentak seperti kaca dihantam palu. Tubuh-tubuh saling menerjang, besi beradu dengan tulang, teriakan tertelan oleh deru mesin bas yang tersisa. Preman muda bertarung dengan keberanian mentah, sementara yang tua mengandalkan pengalaman dan nekat. Terminal berubah menjadi labirin amarah yang tak mengenal belas kasihan. Raka berada di garis depan, wajahnya keras seperti batu. Setiap pukulan seakan menuntut jawaban dari masa lalunya. Ia melihat satu persatu orang tumbang, kawan dan lawan, dan menyadari bahwa kemenangan selalu menuntut harga yang kejam. Namun langkahnya tak surut, ia sudah terlalu jauh untuk kembali. Di sisi lain, Guntur maju terlatih namun tegak. Luka di bahunya berdenyut, namun sorot matanya menyalakan semangat sisa loyalisnya. Ia bertarung bukan untuk merebut kembali tahta, melainkan untuk menutup hidupnya dengan makna. Setiap ayunan tangannya adalah perlawanan terakhir terhadap waktu yang mengkhianatinya. Di tengah kekacauan, Bima terjebak di antara dua dunia. Ia berusaha mengatur barisan Raka, namun keraguan merayap cepat. Tatapannya bertemu Guntur sesaat, tatapan yang penuh sejarah dan penyesalan. Dalam sekejap lengah, pukulan menghantamnya, menjatuhkan tubuhnya ke lantai yang basah oleh darah dan hujan sisa malam. Akhirnya, Raka dan Guntur berhadapan di lorong utama terminal. Dunia di sekitar mereka seakan mengecil. Tak ada teriakan, hanya napas yang saling memburu. Mereka bertukar pukulan, keras, jujur, dan tanpa tipu daya, dua generasi kekerasan yang menagih satu sama lain. Guntur jatuh berlutut, napasnya tersengal. Raka berdiri di hadapannya, tangan gemetar, antara menyelesaikan atau menghentikan segalanya. Dalam detik yang terasa abadi, Raka melihat bayangan dirinya di masa depan, tua, sendiri, dan ditinggalkan. Keputusan itu mengguncang hatinya lebih keras dari benturan apapun. Sirene memecah udara, memaksa pertempuran mereda oleh kenyataan. Para preman tercerai-berai, sebagian menyerah, sebagian kabur. Terminal Cakrawala dipenuhi luka dan kelelahan. Pertempuran terakhir telah terjadi, tak ada sorak kemenangan, hanya kesunyian yang menyimpan akhir sebuah era. Pagi itu, terminal Cakrawala dipenuhi garis kuning dan langkah sepatu aparat. Sirene yang semalam meraung kini berganti dengan suara perintah singkat dan borgol beradu. Tubuh-tubuh yang tersisa dipisahkan dari kerumunan, luka dibalut seadanya, dan wajah-wajah keras kehilangan kesombongannya. Terminal yang tak pernah tidur akhirnya dipaksa terjaga oleh hukum. Guntur dibawa keluar dengan tandu sederhana. Wajahnya pucat, namun matanya terbuka menatap langit yang mulai cerah. Tak ada penyesalan di sana, hanya kelelahan panjang yang akhirnya menemukan ujung.
Ia tak lagi raja, tak lagi penguasa, hanya seorang pria tua yang telah menyerahkan segalanya pada jalanan. Raka berdiri di pinggir jalur keberangkatan, menyaksikan semuanya dari kejauhan. Tangannya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena kekosongan. Kemenangan yang ia kejar terasa hambar. Ia menyadari bahwa menghancurkan masa lalu tak otomatis membangun masa depan. Bima dibawa pergi dengan wajah lebam dan mata kosong. Pengkhianatan yang ia pilih tak memberinya tahta, hanya kesunyian dan borgol dingin di pergelangan tangan. Di antara kerumunan, tak ada yang memanggil namanya. Kekuasaan jalanan tak pernah mengenal pahlawan, hanya korban bergiliran. Para preman yang tersisa memilih jalan masing-masing, ada yang menyerah, ada yang melarikan diri, ada yang berjanji tak kembali. Terminal perlahan diisi wajah-wajah baru, petugas, pedagang yang berani membuka kios lebih pagi, dan penumpang yang berjalan tanpa menunduk. Udara terasa berbeda, lebih ringan, meski bekas luka masih tertinggal. Terminal Cakrawala kini sunyi dari teriakan setoran dan ancaman. Bangku tunggu yang dulu menjadi saksi transaksi kotor kini dipenuhi tas dan harapan kecil. Anak penjual tisu kembali berjalan, kali ini dengan langkah sedikit lebih berani. Dunia tak berubah sempurna, tapi setidaknya ada celah untuk bernapas. Raka menatap papan jadwal yang lampunya kini menyala terang. Ia memutar badan, melangkah pergi tanpa pengikut, tanpa wilayah. Di benaknya, satu pelajaran tertinggal, kekuasaan yang dibangun dari kekerasan hanya melahirkan lingkaran kehancuran. Untuk pertama kalinya, ia memilih berhenti. Terminal Cakrawala berdiri tanpa raja. Tak ada nama yang ditakuti, tak ada singgasana bayangan. Yang tersisa hanyalah legenda, tentang pertempuran terakhir para preman, tentang darah dan harga diri, dan tentang sebuah era gelap yang akhirnya berakhir. Di tempat yang dulu tak pernah tidur, kini malam bisa benar-benar menjadi malam.